Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bermaterikan mengenai satuan dan program pendidikan masyarakat. Sebelumnya, anggota dari kelompok 7 terdiri dari 5 anggota yaitu Putri Angelita Syahaan, Akila Azhar, Rutri Maria, Friska Purba, dan terakhir ada Mazida Khairani. Baiklah, kita masuk di materi pertama mengenai satuan pendidikan di Indonesia yang akan dideskripsikan oleh Mazida Khairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazida Hairani. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang satuan dan program pendidikan masyarakat, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Lalu, apa sajakah kira-kira satuan program yang ada di pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 26 Ayat 4, tercantum bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu satuan kursus atau istilah kursus merupakan terjemahan dari course dalam bahasa asing yang secara harfiah berarti mata pelajaran dan rangkaian mata pelajaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 menjelaskan bahwa kursus adalah sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Baiklah, di materi selanjutnya mengenai program pendidikan di masyarakat akan dideskripsikan oleh Akila. Program pendidikan di masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Pasal 26 Ayat 3 tercantum program pendidikan non-formal, yaitu meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang pertama yaitu adalah pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup ini berpegang pada prinsip belajar untuk memperoleh pengetahuan, belajar untuk dapat berbuat atau bekerja, belajar untuk menjadi orang yang berguna, dan belajar untuk hidup bersama dengan orang lain. Berdasarkan prinsip di atas, pada dasarnya pendidikan kecakapan hidup bermaksud memberi kepada seseorang bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis, serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Yang kedua itu adalah pendidikan anak usia dini. Secara umum, tujuan dari program PAUD adalah untuk memberikan dukungan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak usia dini, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Yang ketiga yaitu adalah pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan yang sasarannya khusus pemuda. Contohnya adalah dengan dibentuknya kelompok usia pemuda produktif atau KUPP. Melalui program KUPP, ini diharapkan para pemuda melalui kemampuan tertentu dalam bidang usaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Yang keempat yaitu adalah pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan pemberdayaan perempuan diperuntukkan khusus untuk perempuan. Hal ini didasarkan atas masih banyak perempuan yang belum berdaya, padahal mereka memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Yang kelima yaitu adalah pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan yang dikembangkan saat ini adalah program keaksaraan fungsional yang pada dasarnya merupakan suatu pengembangan dari program keaksaraan sebelumnya. Program keaksaraan fungsional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, menghitung, dan juga keterampilan berbicara, berpikir, mendengar, dan berbuat, memecahkan masalah kehidupan warga belajar melalui kehidupannya dalam membaca, menulis, berhitung, dan berbuat, menemukan jalan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan sehari-hari warga belajar, dan banyak lagi tujuan lainnya. Yang keenam adalah pendidikan keterampilan. Program pendidikan keterampilan ditujukan untuk membekali warga belajar dalam bidang keterampilan yang dapat dijadikan bekal usaha. Dengan keterampilan yang dimiliki,
Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dirinya untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Program pendidikan keterampilan dapat dikembangkan dalam masyarakat adalah keterampilan dalam bidang kemampuan bahasa, keterampilan dalam bidang berumah tangga, keterampilan dalam bidang penampilan diri, keterampilan dalam bidang usaha, dan keterampilan dalam bidang pekerjaan dasar. Yang ketujuh adalah pendidikan kesetaraan. Dalam menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan kesetaraan melalui pendidikan non-formal mendapat perhatian cukup tinggi. Hal ini terjadi karena program wajar Dikdas 9 tahun tidak hanya bisa ditangani melalui pendidikan formal saja. Banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena berbagai alasan. Di antaranya, tidak ada biaya, harus bekerja membantu orang tua, mereka terpaksa putus sekolah baik pada tingkat SD, SMP, maupun SMA. Pada program kesetaraan yang ada di masyarakat, yaitu mencakup kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai pendekatan pembelajaran dalam berbagai satuan pendidikan di masyarakat yang akan dideskripsikan oleh Ruth Rimaria dan dilanjut oleh Friska Purba. Perkenalkan, nama saya Ruth Rimaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pedagogi dalam pembelajaran. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pait yang berarti anak dan agogus yang berarti leader. Pedagogi diartikan sebagai seni dan ilmu mendidik anak. Di dalam model pedagogi, guru bertanggung jawab penuh untuk menentukan segala keputusan mengenai hal-hal yang akan dipelajari, bagaimana dipelajarinya, kapan dipelajarinya, dan kapan berakhirnya. Di dalam model ini, guru yang memiliki peranan dalam pembelajaran, karena didasari oleh beberapa asumsi mengenai peserta didik, yaitu sebagai berikut. Kebutuhan untuk mengetahui atau the need to know, konsep diri peserta didik atau the learned self concept, peran pengalaman atau the role of experience, kesiapan untuk belajar atau red lines to learn, berorientasi belajar atau orientation to learning, motivasi atau motivation. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pedagogi, proses pembelajarannya cenderung teacher center. Hal ini dilandasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Adanya dominasi guru dalam pembelajaran, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep yang datangnya dari guru, materi lebih cenderung bersifat informasi, peserta didik tinggal menerima instruksi yang ditentukan oleh guru. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan andragogi dalam pembelajaran. Andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata an yang berarti orang dewasa, dan agogos yang berarti memimpin, mengamong, atau membimbing. Knowles pada tahun 1980 mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran penerapan model. Menurut pandangan andragogi, setiap pendidik harus mampu membantu peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan, yaitu yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui kerjasama dalam merencanakan program pembelajaran. Yang kedua, menemukan kebutuhan belajar. Yang ketiga, merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan belajar. Yang keempat, merancang pola belajar dalam sejumlah pengalaman belajar untuk peserta didik. Yang kelima, melaksanakan belajar dengan menggunakan metode, teknik, dan sarana belajar yang tepat. Yang terakhir adalah menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi, inti dari teori andragogi adalah teknologi keterlibatan diri atau ego peserta didik, artinya bahwa kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran. Asumsi-asumsi yang dijadikan landasan dalam teori andragogi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang dewasa mempunyai konsep diri, di mana orang dewasa memandang bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membuat suatu keputusan, dapat menghadapi segala risiko dari keputusan yang diambil, serta dapat mengatur kehidupannya secara mandiri. Yang kedua, orang dewasa mempunyai akumulasi pengalaman, di mana orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda dengan orang dewasa lainnya sebagai akibat dari perbedaan latar belakang kehidupan sebelumnya dan perbedaan lingkungannya. Yang ketiga, orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Kesiapan belajar orang dewasa seirama dengan keberadaan peranan sosial yang ia tampilkan.
Peran sosial ini akan berubah sejalan dengan perubahan usia, sehingga kesiapan belajar orang dewasa akan ikut berubah pula. Yang keempat, orang dewasa berharap dapat segera menerapkan perolehan belajarnya, di mana orang dewasa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran karena ia sedang merespon hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya. Dalam kegiatan belajar, orang dewasa senantiasa berorientasi pada kenyataan. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran orang dewasa menekankan pada peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Yang kelima, orang dewasa memiliki kemampuan untuk belajar. Knowles pada tahun 1980 menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih tua usianya dapat belajar hal-hal yang baru, oleh karena itu mereka dapat melakukan kegiatan belajar. Belajar merupakan proses yang terjadi dalam diri orang dewasa. Setiap peserta didik akan mengontrol langsung proses belajarnya sendiri dengan melibatkan semua potensi dirinya, termasuk potensi berpikir, emosi, dan fisiknya. Implikasinya dalam proses pembelajaran adalah perlu menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara intensif di dalam mendiagnosis kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, merangsang dan melaksanakan kegiatan belajar, serta menilai proses, hasil, dan dampak pembelajarannya. Yang kedua, perbedaan kondisi belajar memerlukan prinsip pembelajaran yang berbeda. Dalam proses belajar, orang dewasa ditemukan adanya kondisi-kondisi belajar tertentu yang terungkap melalui transaksi pembelajaran. Kondisi itu antara lain adalah peserta didik merasakan kebutuhan belajar dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Keberhasilan proses pembelajaran orang dewasa akan ditentukan oleh keterlibatan atau kedirian ego dalam tahap sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim belajar yang cocok untuk mereka. Yang kedua, menciptakan situasi perencanaan partisipatif. Yang ketiga, mendiagnosis kebutuhan belajar. Yang keempat, merumuskan tujuan belajar. Yang kelima, merencanakan kegiatan belajar. Dan yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar dan menilai proses serta perolehan dalam memenuhi kebutuhan belajar. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Kita masuk ke dalam materi terakhir dari presentasi kami yang bermaterikan peran serta masyarakat di satuan pendidikan yang akan dideskripsikan oleh Putri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Angelita Syihan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peran serta masyarakat di satuan pendidikan. Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berubah pula peraturan tentang peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Yang pertama, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan penggunaan hasil pendidikan. Sedangkan pasal 56 menyatakan masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat dalam satuan pendidikan adalah komite sekolah. Bila mana ada pembentukan lembaga-lembaga lain melakukan peran serta masyarakat di dalam satuan pendidikan dengan nama dan fungsi lain, maka hal ini adalah di luar ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan pendidikan sebagaimana dicantumkan pada pasal 74 berbunyi semua peraturan perundang-undang yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara tahun 1989, tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dalam bentuk diganti berdasarkan undang-undang ini. Dengan demikian, untuk peraturan pelaksanaan daripada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah masih dapat digunakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
44 Undang-Undang Nomor 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44. Maka pembentukan kepengurusan komite sekolah atau madrasah dapat dilakukan dengan prinsip yang pertama, transparan, akuntabel, dan demokratis. Yang kedua, merupakan mitra satuan pendidikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan mengenai materi satuan dan program pendidikan masyarakat. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan untuk mengirim pertanyaan lewat kolom forum diskusi Sibda. Terima kasih.